Oke, untuk UAS besok, final project-nya, teman-teman membuat sebuah mock-up tampilan, sebuah user interface gitu ya, untuk pembuatan mobile aplikasi, baik itu untuk bisa juga untuk desktop juga tidak apa-apa, untuk tablet juga boleh, tidak apa-apa gitu ya. Namun nanti teman-teman untuk aplikasinya apa, seperti apa, bagaimana teman membuatnya seperti yang jelas nanti teman-teman dapat menjelaskan kira-kira ini aplikasi untuk apa. Misalkan teman-teman ingin membuat aplikasi untuk perbankan, misalkan untuk Bank Mandiri, untuk mobile bankingnya, atau teman-teman ingin membuat apa. Misalkan teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi mobile banking untuk Bank BNI yang sudah ada misalkan ya, misalkan aplikasi yang sudah ada Bank BNI gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kira-kira ingin membuat tampilan yang berbeda, tampilan yang lebih eye-catching, tampilan yang lebih menarik, tampilan yang lebih dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi dengan aplikasi yang ada sekarang, menurut teman-teman, aduh ini kayaknya kurang deh, ini kayaknya kurang deh, ini desainnya kayaknya nggak seperti ini deh, kurang bagus deh. Digantilah, kemudian dibuat ulang lah, dan nanti jadi tampilan yang lebih menarik lagi. Itu dipersilahkan. Apabila teman-teman ingin mengubah aplikasi mobile yang sudah ada tampilannya gitu ya. Ataupun apabila teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi yang baru gitu ya, itu dipersilahkan. Silahkan aja kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi yang baru. Nanti tampilannya seperti apa, ada apa aja menu-menunya di sana, nanti seperti apa, setiap menunya itu akan memunculkan apa-apanya itu, nanti terserah dari teman-teman. Nah, banyaknya menu yang harus teman-teman tampilkan gitu ya, atau banyaknya page yang harus teman-teman tampilkan, itu tergantung dari jumlah banyaknya anggota kelompok teman-teman sendiri. Kalau misalkan ada 5 orang, gitu ya, silahkan buat 5 tampilan. 5 tampilan menunya, misalkan menu untuk apa, menu untuk apa. Nah, silahkan teman-teman buat 5 menu tampilannya. Tapi ingat, untuk anggota kelompok yang tidak membuat gitu, yang tidak mau membantu, itu dibiarin aja gitu ya, nggak usah ikut dibuatin. Jadi kalau misalkan anggota kelompoknya ada 5, ada satu anggota kelompoknya yang tidak membuat gitu ya, itu dibiarin aja, tidak usah dibantu, tidak usah dibuatin gitu ya, biarin aja. Nanti diberikan keterangan di situ di dalam anggota kelompoknya, misalkan ada 5 orang, si A ini tidak membuat ya, nggak mengerjakan, tidak ikut mengerjakan membuatnya. Ya udah, nanti tinggal nilainya kosong aja. Seperti itu. Jadi nanti ini itu seperti tugas individu tetapi dikelompokkan gitu ya. Tugas individu. Jadi setiap orang wajib membuat satu menu tampilannya gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak membuat ya udah berarti menunya yang itu kosong gitu, nggak ada. Karena itu ditanggungjawabkan untuk ke misalkan si A gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi nanti ini tuh tugas individu tetapi dikelompokkan gitu. Nah, karena ini yang diharapkannya itu adalah teman-teman mampu dalam membuat user interface gitu ya, membuat tampilan mockup sebuah aplikasi, tidak hanya sekedar aplikasi menurut saya gitu ya, tetapi teman-teman saya bebaskan apabila teman-teman ingin membuat tampilan untuk sebuah website gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat tampilan website gitu ya, dipersilahkan, boleh gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat tampilan website untuk desktop, boleh. Ataupun teman-teman ingin membuat tampilan website untuk di device smartphone, tablet, gitu ya. Namun di sini ada perbedaannya apabila teman-teman ingin membuat sebuah website yang untuk ditampilkan di desktop atau untuk di smartphone teman-teman. Biasanya, gitu ya. Biasanya tampilan
di website itu akan berbeda untuk tampilan di smartphone kalian. Contohnya, silahkan teman-teman buka website Amikom di desktop teman-teman, kemudian teman-teman buka website Amikom di smartphone teman-teman. Pasti akan berbeda kan tampilannya. Nah, seperti itu nanti teman-teman harus perhatikan juga, di dalam sebuah website itu biasanya kan ada untuk menampilkan iklan ya. Di desktop biasanya teman-teman akan melihat iklan-iklan kan. Nah, di dalam penempatan untuk iklannya itu nanti teman-teman silahkan presisikan atau terserah dari teman-teman sendiri ingin meletakkan di mana untuk menampilkan iklannya tersebut. Apakah ingin di bar sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu ya. Atau teman-teman ingin membuat iklannya itu ditampilkan di header-nya, atau teman-teman ingin membuat sebuah banner gitu ya di atas di bagian header, atau ingin membuat bannernya di footer di bagian bawahnya. Itu terserah dari teman-teman ingin membuat seperti apa, namun iklan itu nanti harus dipertimbangkan ya posisinya di mananya. Namun harus diperhatikan juga untuk penempatan iklan jangan sampai mengganggu tampilan dari kontennya sendiri. Nah, kalau misalkan untuk di mobile gitu ya, untuk di smartphone, biasanya kalau misalkan untuk tampilan website di desktop bagus gitu ya ditampilkannya, tetapi ketika nanti kita bukanya di smartphone itu biasanya iklan-iklannya itu akan muncul kayak pop up ya, menghalangi artikelnya sehingga kurang menarik. Nah, jadi teman-teman diharapkan dapat mempertimbangkan semuanya, aspek-aspeknya dipertimbangkan gitu ya. Nah, aspek apa aja nanti yang harus teman-teman pertimbangkan juga? Yang pertama, sesuai dengan konsep basic kemarin sebelum UTS yang sudah saya jelaskan, bahwa teman-teman di sini harus dapat membuat sebuah desain, memperhatikan kepada siapa aplikasi mobile ini atau website ini ditujukan. Apabila ditujukan kepada anak-anak, silahkan teman-teman atur setting mengenai warnanya, kemudian mengenai bentuk desainnya, karakteristiknya, perpaduannya warnanya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian apabila yang dituju websitenya ini untuk orang dewasa, orang perkantoran gitu ya, instansi dan lain sebagainya. Nah, silahkan teman-teman pertimbangkan warna apa yang cocok, kemudian jenis font apa yang cocok, sehingga nanti bisa menampilkan sesuatu hal yang tepat gitu ya, enggak seenaknya aja membikinnya itu. Jadi harus banyak yang dipertimbangkan untuk user interface. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung seperti apa sih bikin user interface, di pertemuan ke-6 atau ke-7, coba teman-teman dibuka waskitanya ya. Di pertemuan ke-6 atau ke-7, di sana saya sudah sampaikan bagaimana cara membuat user interface. Nah, jadi besok untuk final project-nya itu teman-teman membuat user interface, membuat tampilan. Seperti itu. Bisa dipahami untuk final project-nya? Bisa, Pak. Bisa ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai final project-nya? Maaf Pak, tadi saya Ya. join agak terlambat. Mungkin ini yang final project untuk UASnya ini kita disuruh buat user interface yang untuk mobile sama desktop atau gimana Pak? Pilih Ini aja agak salah kurang satu. jelas soalnya. Oh, pilih Iya, salah jadi satu. pilih aja salah satu. Mau untuk tampilan di smartphone atau untuk di tablet atau untuk di desktop. Seperti itu. Oh, oke, baik. Banyak menunya sesuai dengan anggota kelompoknya. Gitu. Dan nanti teman-teman harus memperhatikan untuk ukuran presetnya ya. Jangan sampai nanti teman-teman tujuannya untuk smartphone teman-teman, tetapi yang dibuatnya itu untuk tampilan desktop ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi nanti harus diperhatikan settingan presetnya, jangan sampai salah. Ukuran pixelnya berapa kali berapa juga harus diperhatikan banget ya. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk final project-nya? Tidak ada?
Baik, kalau misalkan tidak ada, nanti teman-teman silahkan untuk memulai untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya yang lain, dan juga setiap antar kelompok itu dapat berkomunikasi ya. Jadi jangan sampai nanti setiap setiap kelompok itu punya tema yang sama gitu ya. Misalkan untuk Bank BNI ada lagi juga yang Bank BNI, atau untuk mobile aplikasi Bank Mandiri ada lagi juga yang Mandiri, kayak gitu. Jadi jangan sampai ada yang sama ya. Saya harapkan berbeda biar semakin banyak variasinya, seperti itu. Jadi untuk user interface-nya boleh mendesain ulang dari aplikasi mobil yang sudah ada gitu ya, atau ingin membuat yang baru juga dipersilahkan gitu. Tidak hanya sekedar mobile aplikasi, tetapi teman-teman juga boleh untuk membuat tampilan website kayak gitu. Untuk contohnya, perlu contoh sebentar. Jadi contohnya seperti ini. Saya matiin dulu kameranya ya, kayaknya ini sinyalnya tinggal 2 bar biar stabil, biar nanti nggak nge-close sendiri. Sebentar, saya copy dulu ya. Nih, jadi nanti teman-teman untuk memperhatikan juga pembuatan desainnya, user interface-nya, itu teman-teman harus menggunakan grid ya. Gridnya itu nanti jangan sampai setiap page gitu ya, setiap halaman itu nanti posisinya beda-beda. Nah, jadi nanti kalau misalkan si A, anggota kelompoknya sudah membuat seperti apa gitu ya, nah nanti si B, si C, dan si D-nya itu harus mengikuti ukuran yang sama. Header-nya ukurannya sekian. Aduh, kalau noise-nya terlalu banyak, getok-getok intinya, maafin ya. Kayaknya suaranya terlalu kencang barusan. Nah, jadi nanti teman-teman harus memperhatikan ukuran header-nya berapa, footer-nya berapa, space dari kiri kanannya berapa, pokoknya detailingnya silahkan setiap anggota kelompok berdiskusi ya. Sudah masuk? Ada? Nah, jadi ada kalau misalkan ada tampilan registrasinya seperti apa, bagaimana gitu, nanti harus presisi ya. Coba teman-teman lihat, perhatikan setiap gambarnya, ukuran sebelah kanannya berapa, kirinya berapa. Kalau misalkan ingin ada scrollnya pun diperhatikan ukurannya, jangan sampai nanti berbeda-beda ya. Jadi harus continue, harus tetap sama, konstan gitu ya. Harus tetap ukurannya. Iya. Iya, untuk menampilkan aja, tapi bikin 5 page, bikin 5 halaman. Ini kan saya kan tadi dikirim 4 gambar ya. Nah, berarti ada halaman untuk registrasi, ada halaman home gitu ya. Di atasnya kan ada menu-menunya kan. Ada menu apa aja. Ada home, ada profil, ada modul, ada pelatihan, ada arsip. Nah, nanti teman-teman buat seperti itu juga. Di halaman home-nya akan menampilkan apa, kemudian di halaman registrasinya itu nanti seperti apa, seperti itu. Kemudian modul isinya ada apa aja, seperti itu. Ada menu pelatihannya kayak gimana. Nah, jadi bikin 5 tampilan.
Kalau misalkan setiap anggota kelompoknya ada 5. Kalau misalkan ada 6 anggota kelompoknya, bikin 6 page gitu, bikin 6 menu. Oh, nanti dipresentasikan di pertemuan terakhir karena dikumpulkannya terakhir. Jadi nanti ini kan berdasarkan RPS. Berdasarkan RPS itu kita cuman sampai di pertemuan ke-12 ada materi itu. Dan pertemuan 13-14 itu teman-teman mempresentasikan hasil desain user interface-nya. Seperti itu. Jadi nanti di sini ada apa kayak gitu. Jadi pertemuan 13-14 itu kosong. Cuman isinya presentasi aja dari teman-teman. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi, guys? Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi pada hari ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama terkait mengenai untuk final project UAS gitu ya, untuk final project UAS. Besok itu yang untuk membuat user interface, apakah menemui kendala atau ada kesulitan di dalam pembuatannya, atau ada ingin yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Kalau untuk tampilan dari UI-nya itu boleh cuma spesifik di desktop mode atau dibuat dua versi, nanti yang Android mode sama desktop mode, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar. Untuk tugas final project-nya UAS itu besok teman-teman cukup hanya membuat salah satu aja ya. Apakah teman-teman ingin untuk membuat desktop tampilannya ataukah teman-teman untuk di mobile device-nya. Nah, jadi nanti terserah pilih aja salah satu teman-teman apakah ingin membuat di mobile atau untuk di desktop. Jadi nanti nggak usah membuat versi mobile-nya dan juga untuk versi desktop-nya. Nggak perlu bikin dua-dua ya, cukup satu aja. Nah, namun di sini yang saya harapkan ketika teman-teman membuat sebuah tampilan user interface, yang harus teman-teman perhatikan adalah sedetail mungkin teman-teman munculkan part-part atau icon-icon yang dibutuhkan di dalam sebuah tampilan menu tersebut. Contoh misalkan seperti ini. Di yang gambar kemarin yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Nah, di sini, ya udah saya aktifkan kameranya ya, biar terlihat. Nah, untuk yang kemarin, yang udah saya berikan sama teman-teman di sini, kalau untuk membuat sebuah tampilan user interface, itu yang pertama, teman-teman harus memperhatikan rata kanan dan juga rata kirinya. Ini harus sama ya, rata kanannya, rata kirinya di sini. Itu harus sama. Yang kedua, jarak apabila teman-teman ingin membuat kayak FGD gitu ya, misalkan teman-teman contohnya ingin membuat sebuah website, ini kan untuk pemerintahan ya, kemarin saya dapat project ini. Jadi tampilannya kalau pemerintahan kan agak sedikit tidak terlalu tampilannya nggak terlalu rame ya, jadi harus yang simple, warnanya juga harus yang sesuai dengan instansinya harapkan dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman itu harus konsisten di mana tata letaknya, komposisi antara kanan dan kirinya, kalau misalkan dalam satu menu, komposisi di sebelah kirinya ini jaraknya segini, maka page berikutnya apabila ada tampilannya yang seperti ini juga, maka ukurannya itu harus sama juga ya, ukurannya. Jadi jangan berbeda-beda. Jadi harus sama. Rata atasnya di sini harus sama gitu ya, harus sejajar, jangan sampai nanti berbeda-beda ya.
jarak-jaraknya antara space-nya, antara satu yang bagian atas, kemudian yang bagian bawahnya, ini semuanya jaraknya sama ya teman-teman. Makanya ketika dalam pembuatannya, di dalam, kalau saya ini menggunakan Adobe Illustrator ya, di sini. Tapi kalau misalkan untuk nanti membuat tampilan, kalau misalkan untuk, apa namanya tuh, realnya, untuk presentasinya di aplikasinya nanti, gitu ya, itu nanti teman-teman setelah membuat desain gitu ya di Adobe Illustrator, nah next berikutnya itu nanti teman-teman bisa menggunakan Adobe XD ya, itu untuk user interface-nya. Nah itu untuk kalau misalkan teman-teman ingin langsung membuat user interface-nya. Kalau di sini hanya untuk sketch saja, untuk sketch untuk pembuatan layout-nya saja, tampilannya gitu ya. Nah di sini teman-teman walaupun hanya sekedar layout gitu ya, tapi di sini teman-teman harus membuat layout yang konsisten, jangan sampai berbeda-beda. Kalau misalkan bentuknya ini curve semua, maka yang lainnya juga harus mengikuti bentuknya curve juga. Kemudian lengkungannya segimana? Lengkungannya pun ini harus sama ya. Dari bagian atasnya lengkungannya berapa jaraknya, curve-nya. Nah ini pun harus sama semuanya curve-nya. Nah kemudian kalau misalkan teman-teman ingin ada pesertanya gitu ya. Nah bagaimana cara menampilkan pesertanya di sini? Nah kemudian di sini diberikan ada titik 3 ya. Nah titik 3 di sini di dalam dunia user interface gitu ya. Titik 3 ini biasanya untuk tata letak menaruh option ya. Nah, di sini itu optionnya itu kira-kira ketika ada nama peserta di sini optionnya itu apa? Apakah dia kick gitu ya? Apakah dia di delete? Apakah nanti bisa di remove namanya dan lain sebagainya? Nah, nanti itu terserah dari teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman ketika mempresentasikan gitu ya. Jadi di sini ada bagian sini ada apa nama-nama peserta gitu ya. Jadi ketika presentasikan itu. Kemudian di sini ada titik 3, ada opsi gitu ya. Ada option di mana nanti setiap peserta itu oleh pemateri bisa dikeluarkan, bisa di-kick gitu ya, atau bisa di-remove namanya apabila namanya tidak sesuai dengan nama pesertanya dan lain sebagainya. Kemudian pemateri ini bisa menambahkan user atau peserta yang diinginkan. Dan juga di sini ada akan memunculkan total peserta dari kapasitas maksimalnya. Kemudian di sini juga akan ada icon ascending dan descending-nya untuk menampilkan pesertanya apakah ingin diurutkan dari huruf A sampai Z ataupun sebaliknya. Nah, di sini ada scroll-nya untuk melihat total semua pesertanya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman harus memperhatikan secara detail ya bagaimana sistem itu nanti akan berjalannya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan ada forum diskusinya kayak grupnya, di sini kan ada kayak chatnya gitu ya, chat grup. Nah, di sini teman-teman pemateri bisa menambahkan di bagian sininya bisa menambahkan file apabila ada file yang diinginkan, kemudian ingin mengirimnya di sini ada tombol kliknya untuk kalau misalkan sudah selesai membuat status apa. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ada chat, bagaimana caranya orang lain untuk mereplay status orang lain gitu ya. Nah, di sini akan ada menambahkan icon replay. Nah, ketika icon replay ini diklik, maka yang akan muncul seperti apa? Nah, di sini akan otomatis memunculkan nama orang yang komen dengan warna yang berbeda. Kemudian baru membalas isinya apa di sini. Seperti itu. Di sini juga ada option titik 3, apakah komen ini akan dihapus dan lain sebagainya. Itu nanti ada di titik 3 ini ya. Ini adalah biasanya option ya. Ini tuh kecilnya dari ini, strip 3. Biasanya ini kan option ya. Nah, biasanya kalau misalkan udah masuk dalam chat kayak gini, biasanya jadi cuman titik 3 aja gini, kotak 3, seperti itu. Nah, teman-teman diharapkan dapat membuat minimal kayak gini ya, minimalnya
ini. Jadi harus benar-benar menggunakan grid-nya ya, bikin penggaris dari Adobe Illustrator-nya, deaktifkan Ctrl R-nya ya untuk memunculkan penggarisnya. Nah, nanti silahkan diberikan garis dan space yang sama ya, jangan sampai berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada berapa banyak komentarnya dituliskan ya, sedetail mungkin bagaimana aplikasi ini nanti berjalannya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, di dalam pembuatan final project-nya, silahkan teman-teman menggunakan Adobe Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Jadi jangan digunakan Adobe Edit ya, pembuatan interface. Nah, di sini teman-teman diharapkan membuat nanti kalau teman-teman ingin buat gambar untuk buat menggunakan top, kemudian tampilannya akan menunjukkan semua atau jadi Adobe silakan ya di teman-teman menggunakan ada gitu teman. Ada yang kita karena final ya. Lebih dahulu ya biar stabil lagi, nggak ngelos. Oke, seperti itu Mas Fajar kira-kira nanti yang harus dibuatnya itu untuk final project UAS-nya. Jadi untuk pembuatannya tidak boleh menggunakan XD atau berarti Pak? Iya, jangan dulu. Jadi kan di sini kan teman-teman diajak untuk dapat mendesain menggunakan Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop seperti itu. Jadi jangan dulu menggunakan Adobe XD. Itu nanti tahapan berikutnya setelah teman-teman membuat sketsa desain untuk user interface-nya menggunakan Adobe Illustrator gitu. Bikin kompleks, jangan cuma sekedar tulis gambar, tapi punya kayak gimana. Kalau misalkan nanti setnya membuat registrasinya, silakan buat teman-teman kelompoknya yang lain. Misal yang dibutuhkan di dalam registrasi pesertanya email, kemudian password, nama lengkap, nomor ponsel. Kalau misalkan membutuhkan nomor identitas KTP, silahkan inputkan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti silahkan teman-teman diskusi dengan anggotanya, kira-kira menu tampilannya apa saja yang ingin ditampilkan. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Ketika presentasi besok berarti sudah dalam bentuk PDF atau bagaimana Pak? Atau Nah, untuk presentasinya image aja nggak apa-apa. Nanti dipresentasikan. Iya. Nah, kalau misalkan nanti untuk dikumpulkan pada saat UAS-nya, kan filenya tidak menerima JPEG ya, minimalnya PDF. Nah, nanti teman-teman silahkan cover depannya menu. Jadi ini yang wajib ada ya, menu home ya. Jadi nanti teman-teman yang wajib dibuat itu menu home. Nah, menu home-nya seperti apa nanti silahkan, dan nanti cukup menu home-nya saja yang dikumpulkan ke ke DAK ya, ke sistem untuk presensi UAS-nya besok gitu. Jadi cukup, nggak perlu semuanya, silahkan home-nya aja. Karena untuk yang keseluruhannya kan dikumpulkan sebelum pertemuan ke-14. Jadi kan kita tinggal sisa itu kan 3 pertemuan lagi ya. Ini pertemuan ke-11, sisa tinggal 3 pertemuan lagi, tinggal 3 minggu lagi. Jadi pertemuan terakhir itu kita presentasi, berarti teman-teman ada sisa waktu tinggal 2 minggu lagi.
Seperti itu. Jadi nanti dikumpulkan tugasnya itu, kita bertemukan hari Selasa ya, berarti hari Senin dikumpulkan, nah nanti presentasi di hari Selasanya, gitu. Atau mau di hari Selasanya juga boleh dikumpulkan, nanti presentasi, dan nanti langsung dikumpulkan pada hari itu. Bisa juga, bebas. Kurang lebih seperti itu gambaran untuk final project UAS-nya. Ada yang mau ditanyakan mengenai UAS, final project-nya? Ingat ya, ini final project ini kelompok, namun individu gitu ya pembuatannya. Jadi kalau misalkan nanti ada anggota kelompok yang tidak ikut serta dalam mengerjakannya, jadi nanti dibiarkan saja. Kalau anggota kelompoknya ada 5 orang, kemudian satu anggota kelompoknya tidak ikut mengerjakan menu apa gitu ya, biarin aja, nanti berarti akan ada 4 tampilan menu saja. Nah nanti saya harapkan anggota kelompok yang lain dapat melaporkan kepada saya bahwa si A atau si B ini tidak ikut mengerjakan membuat final project-nya. Seperti itu. Jadi nggak usah dibikinin ya, biarin aja. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk final project UAS-nya? Tidak ada pertanyaan lagi? Teman-teman yang Saya mau lain? nanya, Pak. Silahkan Mas Buyas. Ya, itu setiap tampilan menunya apa aja ya Pak yang dibuat? Gimana? Menunya apa aja yang dibuat? Oh, untuk tampilan menu yang ditampilkan, itu tergantung, Ya. terserah dari kelompoknya, ingin menu apa saja. Namun yang wajib ada itu tampilan home. Yang wajib ada itu home-nya ya. Tampilan awalnya home-nya itu seperti apa, bagaimana. Untuk sisanya, menu yang lainnya, monggo kelompoknya ingin membuat seperti apa. Kalau yang kemarin saya berikan contoh di WhatsApp group yang sudah saya kirim, kan kemarin ada menu home, kemudian profil, kemudian ada modul, ada pelatihan, dan juga ada arsip. Nah, di sana saya berikan tambahan lagi di dalam profil, ada panah ke bawah. Nah, berarti di dalam profil itu ada menu-menu lainnya gitu ya. Kemudian di modul juga ada menu-menu lainnya, di pelatihan juga ada menu lainnya gitu ya, dengan menambahkan panah kecil seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman tidak ingin menambahkan icon panah di samping dari menunya, itu teman-teman bisa memberikan keterangan ketika kursor disorot ke menu profil, modul, dan pelatihan, juga arsip, itu akan langsung muncul submenunya. Nah, itu juga bisa nanti dijelaskan ya pada saat presentasi, atau mau langsung dibuatkan juga di situ ketika disorot kursor ke profil, kemudian akan ada muncul sub-sub menu yang lainnya. Seperti itu juga bisa. Jadi nggak perlu harus menggunakan icon panah ke bawah gitu untuk menjelaskan submenu. Seperti itu. Nah, jadi menunya bebas, terserah dari Mas Muyas ingin apa saja yang ditampilkan. Namun yang wajib itu adalah menu home-nya ya. Tampilan utamanya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Maaf tadi untuk yang file project-nya deadline-nya sebelum pertemuan 13 nih. Iya, jadi nanti di hari Senin palingan. Kalau misalkan mau dikumpulkan, berarti di hari Senin pertemuan ke-14-nya. Gitu. Berarti pertemuan ke-14 tuh tanggal berapa ya? Kita mulai minggu tenang tuh kapan sih? Lupa lagi saya. Kayaknya tanggal 7 ya? Tanggal berapa sih? Saya juga lupa. Lupa lagi. Ya pokoknya sebelum itu deh, sebelum apa namanya tuh pertemuan hari Selasa kita di pertemuan ke-14, hari Seninnya juga bisa gitu. Jadi sisa waktu tinggal 2 minggu lagi. Oh, jadi Kurang. sebelum pertemuan 14 ya Pak Era? Iya,
Sebelum pertemuan ke-14 hari Selasanya. Berarti mungkin kalau hari Senin boleh, mau hari Selasanya juga boleh. Gitu. Jadi presentasi dulu kemudian baru dikumpulkan gitu. Tidak apa-apa. Jadi presentasi dulu baru dikumpulkan atau mau dikumpulkan dulu baru presentasi juga boleh. Seperti itu. Fleksibel kalau saya mah. Jadi nggak perlu kumpulin dulu, yang penting presentasi dulu, yang penting jadi dulu lah ya. Yang penting jadi, selesai, dapat dipresentasikan, kemudian nanti dikumpulkan. Itu juga bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya jelaskan kembali ya, takutnya teman-teman ada yang tidak menyimak gitu ya. Jadi saya harapkan teman-teman untuk menyimak dulu apa yang saya bicarakan ya mengenai final project untuk UAS-nya. Baik, final project untuk UAS ini teman-teman silahkan diperbolehkan untuk membuat user interface sebuah aplikasi mobile gitu ya, baik yang sudah ada ataupun yang belum ada. Jadi teman-teman membuat sendiri gitu ya kalau belum ada. Nah, untuk aplikasi yang sudah ada gitu ya, yang sudah berjalan dari sebuah perusahaan atau instansi gitu ya. Nah, di sini yang jadi permasalahan adalah apabila sekelompoknya itu mereka ingin membuat redesign atau mendesain ulang aplikasi yang sudah berjalan dari sebuah perusahaan gitu ya, dan memiliki warna identitas. Warna identitas itu seperti apa sih Pak? Baik, saya kasihkan contohnya ya. Warna identitas itu contohnya kampus kita aja ya, Amikom. Kampus kita Amikom kan dia memiliki warna identitas ya, warna ungu. Website Amikom juga warna ungu. Kemudian gedung-gedung kita juga semuanya warna ungu gitu ya. Nah, sehingga di sini bisa diibaratkan bahwa Amikom itu kampus ungu gitu ya. Dia memiliki warna identitas ungu gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman ingin meredesain, ingin mendesain ulang, misalnya mendesain ulang sebuah website Amikom yang sudah didominasi oleh warna ungu gitu ya. Karena teman-teman nggak suka warna ungu, diubahlah jadi warna merah atau warna orange gitu ya. Nah, di sini di dalam dunia real gitu ya, di dalam dunia real bahwa sebuah instansi atau sebuah perusahaan gitu ya, apabila mereka telah memiliki warna identitas, maka biasanya warna itu akan menjadi pakem ya. Jadi wajib hukumnya apabila redesign pun warna tersebut harus dijadikan sebagai warna dominannya. Gitu ya, jangan sampai diubah dengan warna lain. Karena itu sudah menjadi ciri khas dari perusahaan tersebut gitu ya. Dan sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan gitu ya, sebagus apapun desain yang kalian hasilkan gitu ya, apabila desain tersebut tidak mencerminkan gitu ya dari sisi perusahaan atau dari sebuah instansi gitu ya, biasanya itu tidak akan dilirik ya, biasanya tidak akan dilirik. Dan apabila dalam sebuah kompetisi gitu ya, biasanya desain tersebut langsung akan tereliminasi karena dia sudah tidak sesuai dengan warna identitas yang diinginkan. Nah, di sini sehingga teman-teman apabila ingin meredesain gitu ya, sebisa mungkin jangan mengubah warna basic dari aplikasi atau website tersebut gitu ya, yang berkaitan dengan perusahaan atau instansi.
Sehingga yang harus teman-teman ubah gitu ya. Jadi yang harus teman-teman ubah dari sebuah aplikasi yang sudah ada, itu kalau misalkan tata letaknya tidak beraturan, tata letaknya acak-acakan gitu ya. Nah, kemudian kalian mengubah bentuk tampilannya menjadi lebih menarik dan eye-catching. Itu diperbolehkan. Jadi kalau yang tata letaknya gak seimbang, rata kanan, rata kirinya gitu ya, atau jarak buttonnya dari tepian sampai ke garis sampai ke garis, aduh ada kucing, bentar, ada kucing masuk. Oi, ngapain masuk? Lah. Ada kucing masuk jendela. Ada gangguan sebentar, mohon maaf. Oke, kita kembali lagi sampai mana tadi? Ada ke distract nih. Apa namanya yang Warna ketentuan ya. redesign tadi, Pak? Oke. Nah, jadi yang diperbolehkan di dalam meredesain sebuah aplikasi ataupun website gitu ya, itu teman-teman diperbolehkan untuk mengubah tata letaknya, posisi-posisinya gitu ya. Misalkan teman-teman kira-kira posisinya tidak simetris gitu ya, tidak pas gitu, atau kurang balance gitu. Teman-teman pengennya itu kalau misalkan ada 3 menu di atas, di bawahnya 3 menu, nah yang di bawahnya cuma ada 2 menu, itu enggak rata ke kiri atau rata ke kanan, tetapi teman-teman pengen buat ada di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah sela-sela garis tengahnya. Nah, pengennya di situ, itu silahkan. Atau teman-teman ingin mengubah desain icon-iconnya, dipersilahkan. Atau teman-teman merasa jenis fontnya ini kurang pas gitu ya untuk diimplementasikan, ada jenis font yang menurut teman-teman atau menurut kelompok teman-teman bahwa oh ini fontnya itu yang cocoknya modelnya yang kayak gini nih gitu ya, lebih kekinian, lebih modern, lebih enak dilihatnya gitu ya, lebih mudah untuk terlihat oleh user apabila dia yang mengalami mata minus dan lain sebagainya gitu ya, pertimbangannya. Itu juga dipersilahkan mengganti jenis font, ataupun teman-teman ingin mengubah bannernya gitu ya. Yang jelas teman-teman dilarang mengubah logo dan juga mengubah warna basicnya gitu ya. Nah, atau teman-teman ingin menyatukan. Jadi teman-teman kalau misalkan ada ide, aduh kira-kira menu A dan menu B ini kalau misalkan dijadikan satu di dalam satu menu lebih bagus nih, lebih simple nih gitu ya. Kenapa kalau misalkan digabungkan ini bisa pengkodingannya itu bisa lebih lebih singkat gitu ya, nggak bertele-tele, nggak harus dijabarkan menjadi 2 menu di sini, kita gabungin aja, soalnya menu A dan menu B ini sinkron gitu, sama aja gitu, bisa di dalam satu tabel, bisa seperti itu kalau teman-teman ingin menjadikan satu gitu ya. Kalau misalkan menu di aplikasi mobilenya itu dikira dirasakan oleh teman-teman bahwa oh ini terlalu membuang-buang script untuk programmingnya gitu ya, nanti jadi akan membebani dari aplikasinya sendiri gitu ya, menjadi lebih berat dan lain sebagainya. Nah itu silahkan teman-teman diperbolehkan untuk mengubahnya. Bisa dipahami ya apa yang boleh diubah dan tidak boleh diubah. Nah itu yang pertama. Kemudian apabila teman-teman ingin membuat sesuatu hal yang baru gitu ya, website baru gitu ya, kemudian aplikasi mobilnya juga baru gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan membuat baru, diharapkan teman-teman untuk memahami flow-nya, alurnya, bagaimana sistem itu nanti berjalan. Contoh,
di dalam sebuah menu aplikasi gitu ya. Ada menu registrasi. Nah, kira-kira di dalam menu registrasi itu apa aja sih kebutuhannya untuk seorang user memenuhi kriteria yang harus dipenuhinya gitu. Misalkan untuk registrasi itu dibutuhkan email, kemudian nama lengkap gitu ya. Apabila registrasinya ini bersifat resmi gitu ya, biasanya akan diminta foto, kemudian diminta nomor identitas dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti teman-teman harus mampu untuk memvisualkan gitu ya, merancang, tidak hanya sekedar desain tok gitu ya, tetapi teman-teman itu untuk menjadi seorang UI design gitu ya, dia itu harus mampu menggambarkan juga, memvisualkan bagaimana sistem itu nanti akan berjalan. Contoh kalau misalkan website lagi ya, tadi udah aplikasi, nah ini untuk website. Misalkan di dalam sebuah menu ya, menu di atasnya, di menu barnya, di atas di sana, di situ berjejer banyak banget menu gitu ya. Nah kemudian teman-teman bisa nih simpelkan dengan menambahkan, jadikan submenu gitu ya. Misalkan menu profil. Nah di sini menu profil tuh akan ada muncul apa aja kalau misalkan disorot gitu ya. Nah, profilnya ini bisa masuk ke dalam profil perusahaan, kemudian profil manajer gitu ya, kemudian sejarah dari perusahaan tersebut. Nah, pokoknya seperti itulah ya, bisa dijadikan sub-sub menu di sananya itu. Nah, teman-teman harus dapat menggambarkan alur yang seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk nanti presentasinya, nah, itu nanti teman-teman ada 3 poin yang sudah saya berikan di waskita di sana. Silahkan teman-teman baca apa saja poin-poin yang harus teman-teman jelaskan ketika saat presentasi besok di pertemuan ke-14 gitu ya. Nah, itu poin-poin yang tidak boleh dan yang boleh untuk diubah apabila teman-teman ingin meredesain, dan apabila teman-teman ingin membuat baru, poin-poin tadi itu yang harus dipenuhi gitu ya. Nah kemudian ada juga yang bertanya, Pak, ukurannya berapa? Nah untuk ukuran ini gitu ya, terserah teman-teman. Teman-teman ingin mengimplementasikan untuk desktop, apakah untuk smartphone, apakah untuk tablet. Nah, dari ketiga device tersebut kan dia memiliki ukuran masing-masing ya, berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman terserah teman-teman ingin membuat yang ukuran mana. Pilih aja salah satu. Nggak usah untuk ditampilkan di desktop dan untuk di smartphone. Nggak usah ya. Kalau misalkan teman-teman mendesain untuk di desktop, ya udah desain dengan ukuran untuk di desktop. Kalau misalkan untuk di smartphone, ya silahkan teman-teman desain dengan ukuran smartphone, ukuran icon dan lain sebagainya, bagaimana caranya biar muncul dengan baik gitu ya, bentuknya itu tidak nanti jadi pecah-pecah dan lain sebagainya gitu. Untuk ukurannya menyesuaikan. Untuk poin-poinnya tadi udah saya sebutkan. Untuk bagaimana nanti presentasinya juga sudah ada saya tuliskan di waskita. Nanti setiap kelompok kurang lebih 5 menit ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai final project-nya dari kelompok ini? Dari kelompok kelas ini? Ada nggak yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas apa yang saya paparkan mengenai final project-nya? Untuk pengambilan asetnya kita dibebaskan, Pak. Gimana, Mas? Untuk pengambilan aset-aset untuk yang semisal mungkin ada beberapa, misalnya kalau misalnya website jual beli gitu ya Pak, untuk aset misalnya gambar mungkin pakaian atau mungkin lain-lainnya itu boleh kita ambil dari internet Pak, atau kita manually desain sendiri Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Fajar. Nah, untuk aset-asetnya gitu ya,
kalau misalkan sekiranya yang untuk gambar-gambar dan lain sebagainya gitu ya, gambar baju dan lain sebagainya untuk dimasukkan di dalam apa namanya tuh user interface tampilan website toko gitu ya misalkan. Nah, itu teman-teman dipersilahkan untuk download saja ya, nggak perlu foto sendiri yang di apa, nggak perlu ngefoto pakaian-pakaian sendiri gitu ya, download aja sebanyak-banyaknya terserah kalian ya. Monggo silahkan. Namun untuk aset pembuatan button gitu ya, kayak icon-iconnya, icon telepon, kemudian home gitu ya, dan lain sebagainya yang seperti itu, saya harapkan teman-teman dapat membuatnya secara manual gitu ya. Mau bagus, mau jelek, yang penting itu hasil dari kemampuan teman-teman sendiri. Saya akan lebih respect, saya akan lebih menghargai apabila hasil desainnya itu buatan dari teman-teman sendiri. Kenapa seperti itu? Karena tujuan kalian kuliah itu kan untuk belajar ya. Kalau misalkan untuk bikin ikonnya itu kalian download juga, nah sisi belajarnya itu di mana gitu kan. Jadi dimohon kekreativitasan teman-teman semuanya gitu ya. Seperti itu. Namun kan tingkat kreativitas setiap orang kan berbeda-beda. Makanya saya tidak akan menjudge ini bagus, ini jelek gitu ya. Sebagus-bagusnya sebuah desain, pasti akan ada orang yang tidak suka. Sejelek-jeleknya sebuah desain, pasti akan ada orang yang suka. Nah, jadi teman-teman jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa untuk selalu mencoba dan mencoba untuk berkarya ya. Nah, karena desain itu tidak ada patokannya ya. Seperti itu. Bisa dipahami Mas Fajar? Sangat bisa dipahami, Pak. Terima kasih. Oke, siap, mantap. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk softwarenya, kemarin juga ada yang tanya, Pak untuk softwarenya pakai apa? Boleh tidak Pak pakai Adobe DX, XD ya, kok DX, Adobe XD ya. Oke, kalau misalkan teman-teman pakai Adobe XD, itu kan untuk menampilkan mockup tampilan ya untuk sebuah user interface. Memang itu dikhususkan ya Adobe XD itu ya untuk membuat user interface untuk tampilan biar dengan ukuran-ukuran yang sudah apa namanya tuh yang udah benar-benar untuk sebuah device ya. Nah, di sini karena kita pelajarannya itu adalah desain grafis gitu ya. Nah, teman-teman di sini saya harapkan dapat mampu mendesain manual gitu ya, tampilan sebuah user interface. Kenapa manual? Karena kalau misalkan teman-teman merancang gitu ya dengan menggunakan Adobe Illustrator, pasti teman-teman akan membutuhkan grid sendiri gitu ya. Pak, apa boleh menggunakan WordPress? Apa boleh menggunakan WordPress untuk projectnya? WordPress untuk website gitu Mas Dimas atau gimana? Coba diaktifkan mikrofonnya. Saya kurang paham. Untuk website. Oke, baik. Begini Mas Dimas. Tugas untuk UAS itu bukan untuk membuat website asli ya, tetapi cukup hanya sampai desain rancangannya saja gitu ya. Jadi nggak perlu ada coding-codingnya, jadi hanya membutuhkan tampilannya saja, layoutnya saja gitu ya. Jadi Mas Dimas nggak perlu untuk apa namanya tuh bikin akun WordPress-nya dulu atau Blogspot gitu ya, nggak perlu. Jadi cukup hanya sebatas layoutnya saja, tampilannya saja, user interface-nya gitu ya. Jadi seperti itu Mas Dimas.
Dari Mas Arvin, temanya harus beda-beda, Pak. Oke. Untuk temanya, saya harapkan ya berbeda gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk sebuah website, misalkan temanya home gitu ya, temanya home dekorasi gitu ya. Ya sebetulnya kalau misalkan home dekorasi, itu kan setiap kelompok pasti memiliki gambaran yang berbeda ya. Setiap kelompok pasti memiliki gambaran masing-masing, memiliki ide masing-masing gitu ya. Jarang mungkin yang sama idenya. Nah makanya bebas untuk temanya. Misalkan kalau misalkan ingin membuat sebuah layout user interface mengenai home dekorasi gitu ya, kelompok satu dengan kelompok yang dua sama pun tidak apa-apa gitu. Jadi tidak harus berbeda-beda, tapi boleh juga sama. Tapi kalau misalkan dilihat tampilannya user interface-nya mirip-mirip ya berarti itu niru dari kelompok yang lainnya. Kayak gitu, Mas Arvin. Gimana Mas Dimas, udah bisa dipahami untuk yang menggunakan WordPress? Jadi nggak perlu sampai harus WordPress ya, harus sampai jadi gitu ya, nggak perlu. Hanya cukup sampai tampilannya saja. Makanya di sini teman-teman saya sarankan menggunakan 3 software saja ya. Baik itu mau menggunakan Photoshop, baik itu mau menggunakan Adobe Illustrator, atau ingin menggunakan Corel Draw. Nah, jadi silahkan teman-teman manfaatkan ketiga software tersebut. Teman-teman mengkombinasikan juga dipersilahkan. Mau editing image-nya menggunakan Photoshop boleh, kemudian nanti digabungkan di Illustrator juga silahkan, diperbolehkan. Gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan kalau misalkan saya pengen benar-benar pakai XD biar lebih bagus gimana? Memang lebih bagus gitu ya. Tetapi bukan itu yang saya harapkan ya dari teman-teman. Yang saya harapkan itu dari teman-teman dapat memahami dan dapat menggunakan software Adobe Illustrator, Photoshop, dan juga Corel gitu ya. Kebetulan hari ini juga kita akan membahas mengenai Corel. Seperti itu. Bisa dipahami ya mengenai software yang digunakan, kemudian apa-apa saja yang teman-teman boleh lakukan dan yang tidak boleh dilakukan, bisa dipahami semuanya ya. Jawa. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada mengenai final project-nya? Mungkin nanti sambil berjalan menyusul Oke, kabarnya baik. di grup ya mungkin Pak Irwan. Oke, siap, baik. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, karena kita memiliki sisa tinggal 2 kali lagi pertemuan ya, pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14, dan saya harapkan teman-teman dapat presentasi di pertemuan ke-14 semuanya ya, dan saya kira-kirakan bahwa semua kelompoknya dapat presentasi di pertemuan ke-14. Nah, rencananya saya untuk di pertemuan ke-13 itu akan ada sedikit responsi ya, sedikit aja gitu ya. Sedikit responsi mengenai desain grafis ini, untuk kuisnya seperti apa gitu ya. Kuisnya seperti apa, apakah itu mengenai pengertian-pengertian ataukah teman-teman diberikan sebuah kasus gitu ya. Kasusnya itu ada sebuah desain, coba teman-teman ikuti langkah-langkahnya dan membuat secara mandiri, kemudian dikirimkan nanti malamnya. Itu juga bisa gitu ya. Nah, namun ini kesepakatan aja antara saya dengan teman-teman semuanya gitu ya. Apakah ingin ada kuis gitu ya atau responsi di pertemuan ke-13 besok apa enggak? Saya orangnya demokrasi ya, santai aja. Saya orangnya juga tidak terlalu
tidak terlalu apa ya namanya, tidak terlalu memaksakan kehendak gitu ya. Nah, jadi tergantung oleh teman-teman sendiri ya. Kira-kira kalau kesepakatan bersama teman-teman semuanya, Pak, nggak usah ada responsi lah, soalnya sudah banyak final project dari mata kuliah lain. Berikan saya alasannya dan lain sebagainya. Yang kira-kira, oh iya benar juga gitu ya. Nah nanti kalau teman-teman tidak mau ada responsi, bisa nggak ada responsi ya di pertemuan ke-13. Tapi kalau misalkan, Pak, saya pengen biar kemampuan saya bisa diketahui sejauh mana gitu, biar nanti saya juga paham bagaimananya. Jadi adain aja responsinya. Boleh juga kayak gitu. Jadi monggo, ini saya bertanya sama teman-teman karena pertemuan ke-13 itu berdasarkan RPS itu apa namanya tuh presentasi ya, presentasi juga, tapi terlalu lama ya menurut saya kalau misalkan sampai dibagi dua presentasi pertemuan ke-13 dan ke-14 gitu ya. Nah, kira-kira besok pertemuan ke-13 ngapain nih? Mau tetap ada responsi apa enggak? Kalau dari saya Pak itu di pertemuan 13 itu kalau menurut saya tidak perlu diadakan responsi. Bukannya saya tidak ingin adanya semacam kayak apa ujian ya seperti itu ya Pak. Karena kita juga sudah banyak panel project yang sudah mengantri yang belum sempat dieksekusi karena beberapa mata kuliah yang ada itu penjelasan untuk panel projectnya itu juga mendadak, jadi mendekati pertemuan yang 14 tersebut Pak. Dan J, terus kita juga sendiri dalam materi Komkraf ini juga mungkin beberapa dari teman-teman sekalian juga masih ada juga yang belum memahami terlalu dalam, masih terlalu awam dengan software-software dari untuk desain Pak, seperti kayak Photoshop juga masih banyak juga yang masih belum terlalu paham dari Illustrator sendiri dan Corel. Mungkin teman-teman hanya menguasai satu software Pak, jadi kita juga masih perlu pemahaman lebih lanjut dari Bapak sebelum perkuliahan di semester 2 ini berakhir. Jadi kita ingin lebih mengurai lebih dalam dan Bapak mungkin saya juga berharap Bapak lebih share-nya lebih banyak lagi sehingga kita juga lebih terbuka dalam mempelajari komputer grafis ini Pak. Oke, baik Mas Fajar. Jadi pertemuan ke-13 nggak usah ada responsi. Ini gimana teman-teman yang lain? Ada lagi masukannya? Barusan dari Mas Fajar baru satu orang, yang lain? Mau tetap ada? Saya ngikut Mas Fajar Pak. Saya ikut Mas Fajar. Waduh, kok ikut-ikut nih. Yang lain gimana? Saya butuh suaranya. Sama Pak, ngikut Mas Fajar. Oke, ikut Mas Fajar. Ikut Mas Fajar. Oke, siap. Berarti bungkus ya. Bungkus berarti tidak ada responsi ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, soalnya nggak ada materinya ya hari ini ya. Kesepakatan kemarin kan kita nggak ada materi ya hari ini. Kita di RPS-nya itu hari ini kita presentasi, tetapi ada beberapa yang kemarin teman-teman tanyakan kepada saya ya terkait mengenai final project. Ya sebelumnya saya tanyakan dulu sama teman-teman, kira-kira ada kendala apa yang teman-teman temui mengenai final project-nya? Apakah ada kesulitan di bagian apanya atau ada hal-hal yang menjadikan kendala dari kelompoknya gitu? Silahkan tanyakan, atau kira-kira ada apa nih permasalahannya, biar nanti kita cari solusi bareng-bareng. Dan nanti saya akan membahas juga mengenai pertanyaan yang kemarin muncul dari teman-teman gitu. Ada nggak nih kira-kira hambatannya atau keluhan tentang kelompoknya, atau gimana Pak, kelompok saya kayak gini, atau Pak saya punya kendala ini di bagian ini, gimana gitu. Ada nggak yang mau di sharing biar nanti ada jalan keluarnya? Misi Pak, maaf mau nanya. Ya silakan Mas Ahyar. Gini Pak, untuk
final project-nya kan kita itu disuruh bikin 5 user interface gitu kan Pak ya. Iya, Nah tampilan. itu kan 5 itu kita bikin sendiri-sendiri tiap anggota kelompok. Itu layout-nya atau misalnya tampilannya itu wajib serupa atau misalnya beda yang agak signifikan gitu nggak apa-apa Pak atau gimana? Oke, baik. Mungkin ada yang belum paham gitu ya mengenai tampilan user interface itu harus seperti apa. Baik, seperti ini Mas Ahyar. Kalau misalkan user interface itu berarti kan dari satu kelompok itu membuat satu tema. Satu tema, misalkan kita ingin membuat sebuah user interface untuk aplikasi apa atau untuk website apa gitu ya. Nah, kemudian nanti setiap orangnya itu harus sesuai dengan tema yang sama. Misalkan ingin meredesain tampilan dari Twitter gitu ya. Ya berarti orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, ya berarti kan di dalam Twitter itu ada beberapa menu ya. Ada profil, kemudian ada berandanya dan lain sebagainya. Nah, orang pertama itu membuat home-nya, tampilan home-nya itu seperti apa, kemudian bagian profil usernya itu seperti apa, kemudian berandanya itu seperti apa, kemudian settingan di dalam Twitter itu seperti apa, gimana. Jadi satu tema di dalam kelompoknya itu. Jadi nggak beda-beda. Jadi bukan si A dia membuat Twitter, kemudian si B dia membuat Facebook, si C dia membuat Instagram, dijadikan satu, nggak seperti itu ya. Jadi buat satu tema untuk menentukan menu-menu yang ada di dalamnya. Seperti itu Mas Ahyar. Maksud saya bukan apa yang kita desain itu beda-beda, tapi lebih ke layout-nya Pak. Jadi misalnya layout saya bentuknya ini bentuknya yang kayak si A, terus yang layout saya dengan yang teman saya itu beda. Lah itu bedanya itu dari warna dan juga tata letaknya itu berbeda gitu loh Pak. Oh, kalau untuk layout, tapi untuk tema sama. Oh, untuk temanya sama. Oke, baik. Iya. Kalau misalkan untuk layout gitu ya, untuk tampilan, untuk layout untuk kerangkanya gitu ya, untuk rata kanan, rata kiri, kemudian headernya bagian atas, kemudian footernya, jaraknya, itu semuanya harus sama ya. Harus sama, harus konsisten. Kalau misalkan rata kirinya itu berapa senti dari tepi, kemudian kanannya berapa senti dari tepi, atasnya juga berapa senti dari tepi, nah itu semuanya harus sama. Kemudian untuk di bagian menu atasnya juga itu harus sama. Nah, yang membedakan itu isi menunya aja. Kalau misalkan isi menunya kan, misalkan di menu profil itu ada apa aja nih yang terkandung di dalamnya. Sesuai dengan yang kemarin saya berikan contohnya, itu kan di dalam satu website yang akan saya bangun gitu ya. Kemarin yang saya udah berikan ada 4 gambar ya, kemarin di WhatsApp group, udah di-download apa enggak. Nah, jadi nanti teman-teman untuk jarak-jaraknya semua itu jangan berubah ya. Jadi untuk user interface yang baik itu harus konstan ya, harus sama persis antara bagian A, bagian B, bagian C-nya itu. Yang membedakannya kan hanya isiannya aja gitu ya. Tapi kalau untuk layout-nya, untuk tampilannya, itu teman-teman jangan masing-masing ya, tetapi harus konstan, harus sama gitu ya. Warnanya juga masa iya dalam satu aplikasi berbeda-beda. Jadi warnanya tentukan, karena ini konsepnya itu untuk diberikan kepada instansi apa atau kepada usernya usia berapa, nah nanti warnanya itu disepakati bareng-bareng ya. Kita kira-kira mau warna biru, ya biru semua, birunya itu biru apa, kan setiap warna biru punya kodenya masing-masing ya. Nah nanti silahkan desain dengan kodenya yang disepakati, birunya kodenya apa gitu. Karena nanti takutnya beda-beda ya. Setiap PC yang penting warna biru semua, padahal birunya tone-nya beda-beda gitu. Jadi harus disepakati birunya yang mana, atau hijaunya yang mana, merahnya yang mana gitu. Jangan beda-beda ya bentuknya. Untuk ukuran ikonnya itu juga harus sama ya, harus konstan. Kalau misalkan ukuran ikonnya 2 cm, dari orang A, B, dan C, dan D-nya itu harus sama ukuran 2 cm juga ikonnya.
Button-buttonnya juga jangan sampai setiap orangnya itu berbeda-beda gitu. Begitu Mas Ahyar, kurang lebihnya. Jadi Oke, jangan beda-beda. Bisa dipahami ya? Ngerti Bisa, nggak? Pak. Semuanya Iya, Pak. paham? Paham ya? Oke, baik. Ada lagi kendalanya apa? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan Mas Muyas. Ini nanti ada presentasi nggak, Pak? Kalau misalkan ada, apa aja yang harus disampaikan ya, Pak? Oke, baik. Kayaknya Mas Muyas kemarin nggak hadir ya mungkin ya. Atau ada terjadi kendala Iya, Pak, ada jaringannya. sering-sering keluar. Iya, oke, baik. Nah, untuk apa saja yang dipresentasikan besok di pertemuan ke-14, semuanya udah saya berikan di waskita ya. Silahkan waskitanya dibuka, apa aja nanti teman-teman yang harus dijelaskan. Nah, di situ nanti teman-teman menjelaskan membuat apa sih yang teman-teman buat itu, kemudian dapat menjelaskan alur ketika user itu ingin menggunakan aplikasinya dan apa saja yang ada di dalam aplikasinya itu. Bagaimana user itu mendapatkan kemudahan dari aplikasi itu. Seperti itu dijelaskannya itu Mas Muyas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti presentasi di pertemuan ke-14 besok ya. Ada lagi dari kelompok lain? Atau tidak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada lagi, kemarin salah satu dari teman-teman ada yang bertanya sama saya, Pak, kalau misalkan kelompok kami ingin meredesain gitu ya, ingin mendesain ulang sebuah media sosial. Dan kebetulan mereka ingin meredesain tampilan dari Facebook yang menurut versi mereka ada yang lebih baik gitu ya, bisa lebih baik daripada yang sekarang gitu ya. Nah, di sini apabila ada lagi kelompok yang ingin meredesain sebuah media sosial gitu ya, teman-teman yang ingin meredesain media sosial, saya harapkan untuk tampilan layout bagian yang untuk memunculkan foto usernya gitu ya, silahkan teman-teman langsung isikan saja bagian foto-fotonya itu yang untuk menampilkan usernya dengan foto anggota kelompoknya. Contohnya yang dari gambar kemarin saya buat, yang saya berikan kepada teman-teman, di sana kan ada foto saya dan juga ada foto dua rekan saya. Nah, itu untuk menampilkan usernya di situ ya. Nah, teman-teman pun silahkan masukkan foto teman-teman di bagian untuk menampilkan foto usernya. Terserah teman-teman ingin menggunakan foto resmi boleh, apabila ingin menggunakan foto selfie juga boleh gitu ya. Ingin menggunakan foto, pokoknya foto yang terbaik lah, terserah teman-teman. Atau teman-teman mau pasang foto bareng pasangannya, kalau ada boleh gitu ya. Kalau yang nggak ada, jangan memaksakan pasang foto jadi wibu-wibu gitu ya, pinggirnya anime gitu ya. Nah itu janganlah ya, terlalu hayalannya terlalu tinggi. Mendingan siapa aja yang punya foto bareng sama cewek silahkan gitu ya, sama pasangannya, asal jangan jadi anime aja ya. Kasihan ya hayalannya, nanti terlalu imajinasinya kebablasan ya kalau yang sama wibu itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi silahkan teman-teman yang ingin meredesain sebuah media sosial, silahkan ganti foto tampilan layoutnya di situ dengan foto teman-teman aja ya. Jadi nggak usah pasang foto hitam putih di situ gitu ya, nggak usah. Tapi foto teman-teman aja di situ. Dan untuk teman-teman juga, jadinya untuk yang memunculkan data user gitu ya, misalkan ingin membuat sebuah aplikasi apa yang memunculkan data user, nah silahkan untuk bagian fotonya gitu ya, itu silahkan masukkan foto teman-teman sendiri di situ ya. Jadi nggak usah foto orang lain atau cuman hanya gambar hitam putih aja, tetapi masukkan foto kalian juga di situ. Bisa dipahami ya?
Dan kalau misalkan ingin membuat sebuah website sendiri yang mirip seperti Facebook, Twitter gitu ya. Nah, silahkan teman-teman juga konsep bagaimana caranya ketika user itu membuat status gitu ya, membuat status chatnya itu seperti apa, kemudian ketika ada orang yang membalas chatnya itu munculnya seperti apa, kemudian ketika si yang membuat status membalas chat dari orang lain itu nanti seperti apa, mirip seperti yang kemarin gambarnya saya berikan ya kepada teman-teman di situ. Ketika terjadi chat di di website tersebut nanti akan berjalan seperti apa. Nah, nanti dibuat seperti itu ya. Jadi nggak usah hanya kotak-kotak kosong aja, tetapi silakan diisi chat yang kira-kira tidak mengandung sara, saru, pokoknya yang kayak gitu ya, dan rasis. Gitu kata-katanya. Jadi apa aja terserah bebas. Yang penting di konsep bagaimana caranya berjalan sistem tersebut. Gitu. Karena kemarin ada yang tanya ya, jadinya, oh iya betul. Ada yang bertanya kayak gitu, jadi kepikiran gitu ya. Nanti diisi aja sama foto teman-teman sendiri. Gitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, baik kalau misalkan bisa. Untuk format pengumpulannya gitu ya. Mungkin takut ada teman-teman yang lupa, daripada nanti menanyakan lagi juga ke saya gitu ya, sekalian aja. Untuk format pengumpulannya, silahkan gabungkan jadi satu setiap tampilan user interface, setiap menu tampilan user interface-nya digabungkan jadi satu dari JPEG di-convert jadi PDF ya. Di-convert jadi satu, jadi PDF, di link yang kemarin saya berikan sama teman-teman, website linknya ada ya di situ, convert JPEG to PDF. Nah, namun di sini ditambahkan satu lagi, yaitu dokumen yang isinya nama lengkap dan juga NIM lengkapnya. Jadi dokumen yang isinya nama lengkap dan juga NIM lengkap anggota kelompoknya, gitu. Dan saya sudah membuat assignment di pertemuan ke-14, di bagian terakhirnya itu nanti silahkan upload perwakilan saja ya dari setiap kelompok. Upload perwakilan dari setiap kelompok di Waskita. Kalau misalkan untuk yang UASnya, itu nanti setiap anggota kelompok wajib memiliki salinan atau kopian dari final project-nya ya, yang udah jadikan PDF itu. Nah, nanti pada saat ujiannya, jadwalnya misalkan hari apa gitu ya, pada jadwal ujiannya, nah nanti setiap mahasiswa wajib mengumpulkan atau wajib mengupload PDF tersebut. Gitu ya, untuk sebagai tanda kehadiran UAS-nya. Gitu. Jangan sampai nanti teman-teman tidak upload ya. Kalau misalkan nggak upload berarti dianggap tidak hadir ujian UAS-nya. Dan teman-teman coba cross-check, coba dicek gitu ya kehadiran UTS-nya. Apakah hadir apa enggak. Nah, apabila teman-teman di UTS-nya itu tidak hadir, maka untuk UAS besok, teman-teman usahakan untuk upload ya, untuk upload sebagai bentuk tanda kehadirannya ya pada saat UAS-nya. Kenapa seperti itu? Karena apabila UTS-nya kosong dan UAS-nya juga kosong, maka saya tidak bisa mengeluarkan nilai mahasiswa tersebut. Namun, apabila UTS-nya ada, UAS-nya tidak ada, ataupun sebaliknya, UAS-nya ada, UTS-nya tidak ada, nilai berapapun gitu ya, mau itu C, mau itu D, mau itu E, saya harus keluarkan gitu ya. Seburuk apapun nilainya, misalkan E gitu ya, saya harus tetap keluarkan bahwa nilai mahasiswa ini E, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti nilai teman-teman itu kosong ya. Kalau misalkan nilainya kosong, berarti teman-teman tidak bisa remedial. Kalau misalkan tidak bisa remedial, berarti teman-teman wajib mengulang mata kuliah ini di semester genap tahun depan. Gitu. Mengerikan kan kalau misalkan nilainya kosong? Nah, makanya mendingan nilainya keluar walaupun jelek tapi bisa remedial. Menurut saya seperti itu. Jadi diusahakan teman-teman untuk
berusaha hadir ya pada saat UAS besok. Wajib upload gitu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Pengumpulannya bagaimana Mas Muyas? berarti yang PDF itu isinya UI desainnya aja. Iya, dan juga dokumen yang berisi nama lengkap anggota kelompoknya dan NIM-nya. Oh, berarti 2 itu ya Pak isinya? Iya, Anggota kelompok sama desain UI-nya. iya. Oke Pak, Gitu. terima kasih. Dijadikan PDF 1. Dan di UAS kita hanya perwakilan anggota kelompoknya aja ya yang upload. Jadi nggak perlu semuanya, tapi diwakilin satu aja uploadnya. Karena saya cuma buat satu assignment ya. Gitu. Ada Jadi lagi? dijadikan satu ya Pak itu ya. Berarti Iya, satu dijadikan file satu. PDF berisi 5 tampilan tadi ya Pak. Iya, jadi di dalam satu PDF, kalau misalkan anggota kelompoknya ada 5, berarti ada 5 tampilan UI di sananya dan juga satu dokumen yang berisi tentang nama kelompok kalian ya. Nama anggota kelompok kalian dan NIM-nya di dalamnya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Takutnya nanti nanya-nanya lagi. Nggak apa-apa sih sebenarnya nanya-nanya lagi juga. Biar nggak nanyanya malam-malam aja gitu ya. Kalian nanya jam 9 malam, saya udah mau ngantuk di chat gitu. Jadi silahkan bertanya sekarang kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Sama itu Pak, yang kan tadi kan salah satu dikumpulkan di UAS kita, untuk yang satunya itu untuk yang keperluan UAS yang di Iya. AK itu ya Pak. Iya, yang satunya itu yang untuk, jadi setiap anggota kelompok wajib punya kopiannya ya untuk nanti diupload di website Amikom itu ya untuk jadwal ujiannya yang itu. Itu yang di DAK itu hanya salah satu aja kan Pak? Berarti salah satu tampilan kan Pak? Boleh salah satu tampilannya aja atau mau semuanya yang diupload di UAS kita diupload lagi di DAK di sana juga boleh. Oh berarti yang PDF-nya itu ya Pak yang dikirim? Iya, PDF-nya aja itu langsung. Jadi Oh, kopiin aja ke temennya yang PDF itu nanti biar untuk diupload. Baik Pak, Gitu. terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan lagi terkait tentang final project-nya dan juga terkait pengumpulan di UAS kita dan juga untuk nanti ujian UAS-nya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai hal itu, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai materi enggak dari pertemuan kedua tentang kedua itu pengenalan Photoshop ya, yang pertama itu. Kedua sampai ke pertemuan ke-12, silahkan teman-teman kalau misalkan ada kendala, ada yang ingin ditanyakan atau ada case apa yang mau ditanyakan selama teman-teman latihan mandiri gitu ya, silahkan. Sebelum pertemuan ke-14 besok kita presentasi. Ada yang mau ditanyakan terkait mengenai materi dari pertemuan kedua sampai ke-12? Tidak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada lagi, karena pertemuan hari ini, pertemuan ke-13 sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hanya untuk presentasi, kalau misalkan yang ada ya, dan saya harap biasanya dari satu kelas itu pasti ada 1-2 gitu ya, kelompok yang gasik ya, kelompok yang udah siap dengan dengan hasil kerja kerasnya gitu ya, dengan anggota kelompoknya yang lain bisa lebih cepat selesainya gitu ya. Biasanya ada sih di satu kelas gitu ya. Makanya di pertemuan hari ini saya tawarkan kepada teman-teman apabila ada anggota kelompoknya yang sudah selesai semuanya gitu ya dan ingin dipresentasikan pada hari ini, saya persilahkan. Ada nggak yang mau presentasi duluan? Nggak ada? Oke, baik. Ternyata saya terlalu ekspektasinya terlalu tinggi ya, bahwa satu kelas pasti ada 1-2 kelompok lah yang ada selesai duluan gitu ya. Gimana? Gimana? Sebenarnya itu saya itu sudah selesai Pak
Jadi Oh gitu. tapi untuk ada satu tampilan tuh tadi itu masih ada permasalahan karena komputer teman saya itu ada yang not responding Pak. Jadi terus tadi mengirimkan tuh bukan hasil kodokan yang full karena tadi mau disamakan resolusinya tapi karena kendala komputer responding tadi Pak. Oh gitu. Oke, baik. Tidak apa-apa kalau kayak gitu ya. Berarti besok aja di pertemuan ke-14 semuanya bareng-bareng gitu ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ingin presentasi hari ini, kemudian tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai perihal materi yang selama ini sudah saya berikan, kemudian tidak ada lagi yang ingin konsultasi mengenai final project-nya, dan tidak ada lagi yang ingin bertanya terkait pengumpulan tugas final project-nya dan juga untuk nanti upload ketika UAS-nya, biar lebih cepat gitu ya. Kita akhiri saja pertemuan hari ini biar teman-teman bisa beristirahat lebih panjang lagi gitu ya. Dan kalau ada tugas dari dosen lain bisa lebih lebih bareng-bareng lagi sama teman-temannya gitu ya. Kumpul lagi. Makanya saya percepat aja untuk pertemuan hari ini. Beneran gak ada yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya dong Oh iya, silahkan. tentang final project-nya. Itu Iya. boleh nggak ya Pak kalau bikin tampilan menu login Pak? Tampilan menu login. Iya Pak. Kalau misalkan login, isinya kan cuman itu doang kalau login mah. Jadi jangan login, registrasi aja. Jadi diganti ya loginnya, jadi diibaratkan dia sudah punya akun gitu ya. Registrasi untuk akun kan ya, untuk login kan biasanya di situ ada username sama password. Kalau misalkan lupa password ada forgot password gitu ya. Atau ada menu login itu biasanya ada yang udah buat akun atau belum. Biasanya kan cuma ada itu doang ya. Jadi terlalu simple gitu. Jadi silahkan yang menu loginnya itu diganti dengan registrasi aja. Kalau misalkan ingin registrasi, tapi untuk data yang lebih kompleksnya lagi gitu. Maksudnya registrasi itu untuk yang pengguna yang belum punya akun gitu Pak? Iya, tapi kan kalau misalkan registrasi ya terlalu gampang ya isinya kayak gitu. Tapi lah, boleh lah nggak apa-apa sok. Boleh nggak apa-apa ya. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Jadi silahkan yang mau bikin Kalau bagian sudah terlanjur tampilan. login bagaimana Pak itu? Gimana Mas Fajar? Kalau sudah terlanjur login berarti harus diganti atau bagaimana Pak? Nggak apa-apa, udah lanjutin aja, nggak Oh, apa-apa. kalau saya itu bikin dua Pak, login sama registrasi gitu. Boleh nggak, gitu, boleh, ya silahkan. Jadi kalau misalkan yang udah ada menu login, jadi kan secara general menu login itu kan udah kita ketahui semuanya ya, bahwa di dalam login itu cuma ada username dan juga passwordnya. Kemudian ada forgot password. Atau kalau enggak, yang belum memiliki akun dan juga yang sudah memiliki akun. Kalau udah memiliki akun kan cuma tinggal masukin aja. Nah yang belum itu kan akan membutuhkan email, akan membutuhkan data-data pribadi orang itu ya. Nah nanti silahkan kalau misalkan untuk yang sudah terlanjur, yang lupa gitu ya di dalam login itu ada apa aja, nah nanti silahkan bisa ditambahkan. Dan menu loginnya nggak usah dihapus ya, tetapi ditambahkan aja. Kalau misalkan di bagian yang belum membuat akun, nah kira-kira registrasinya ada apa aja sih di dalamnya, gitu, ditambahkan itu aja untuk tampilannya. Seperti itu Mas Fajar. Baik Pak, berarti kalau misalnya yang sudah terlanjur login, berarti nanti kalau menambahkan total berarti ada 6 tampilan berarti Pak? 6 tampilan, nggak usah ada 6 tampilan, jadi kan di situ nanti akan ketika diklik gitu ya, ketika diklik di bagian registrasi gitu ya, bagian login, tetapi untuk yang belum punya akun kan registrasi dulu. Nah biasanya kan registrasi itu secara umum gitu ya, biasanya akan muncul kayak pop up aja gitu ya, pop up, dan bagian belakangnya itu tampilan tetap yang untuk loginnya gitu. Atau kalau misalkan Mas Fajar ingin membuat tampilan yang berbeda, jadi ada 6 gitu, nggak apa-apa, ada 6 juga. Jadi bikin tampilan yang sendiri gitu ya, untuk yang registrasinya juga boleh gitu.
atau mau langsung di atasnya gitu ya, memunculkan pop-up untuk mengisi data-datanya, itu juga dipersilahkan. Jadi tergantung dari tergantung dari inginnya dari kelompok kalian aja seperti apa gitu. Yang penting tujuannya ke sana, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik, kalau misalkan tidak ada, saya cukupkan sampai di sini saja pertemuan hari ini.